Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ica Novita dengan NPM 24401031165 dari Rombel K3 Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis keuangan PT Global Mediacom Terbuka atau BMTR sebagai bagian dari tugas PJBL Manajemen Keuangan 2 tahun 2026. Berikut adalah bahan kajian yang akan saya bahas. Yang pertama, pendahuluan. PT Global Mediacom Terbuka adalah perusahaan media besar di Indonesia, bagian dari MNC Group bergerak di bidang televisi, produksi konten, hingga platform digital. Per 31 Desember 2024, kepemilikan sahamnya itu didominasi oleh PT MNC Asia Holding Terbuka sebesar 45,75%, sementara publik memiliki 47,12% kepemilikan. Selanjutnya, untuk kinerja dan fundamental, dari sisi kinerja operasional, NOWC dan TOC itu meningkat di tahun 2024. Namun OPAT sedikit turun dari 1,45 triliun menjadi 1,44 triliun. Ini artinya efektivitas penggunaan modal itu masih perlu ditingkatkan. Untuk MVA dan EVA perusahaan sendiri itu bernilai negatif. Artinya itu pasar menilai perusahaan itu di bawah modal yang diinvestasikan. Dan laba operasional itu belum mampu menutup biaya modal. Dari sisi profitabilitas, ROI dan ROE itu menurun. Tetapi OPM itu meningkat. Ini menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam mengendalikan beban operasionalnya. Untuk manajemen aset sendiri, sayangnya itu manajemen aset masih bervariasi. Perputaran persediaan dan piutang itu melambat, meskipun efisiensi aset itu tetap meningkat. Untuk likuiditas, perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek. Namun, persepsi investor itu menurun, terlihat dari rasio PER, PBV, dan MBR yang rendah. Selanjutnya ada risiko dan biaya modal. Berdasarkan CAPM, BMTR menghadapi risiko operasi tinggi karena pendapatan itu tergantung pada belanja iklan dan kondisi ekonomi. Namun demikian, WACC perusahaan itu membaik di tahun 2024, menurun dibanding tahun sebelumnya. Yang masih menjadi catatan itu adalah ROIC itu masih di bawah WACC. Ini menunjukkan perusahaan itu masih dalam kondisi value destruction, di mana keuntungan dari modal yang diinvestasikan itu belum optimal. Selanjutnya, struktur modal. Struktur modal BMTR itu didominasi ekuitas. Debt to capital ratio turun dari 10,35% menjadi 9,04%. Hal ini sesuai dengan pecking order theory. Perusahaan lebih mengandalkan laba ditahan dan mengurangi ketergantungan pada utang. Selanjutnya adalah kebijakan dividen. Untuk kebijakan dividen dalam RUPST 2023 dan 2024, perusahaan itu tidak membagikan dividen tunai untuk tahun 2022 dan 2023. Seluruh laba ditahan untuk ekspansi digital dan akuisisi. Menurut signaling teori, kebijakan ini bisa berdampak negatif jangka pendek, terbukti dari harga saham BMTN turun 31,7%. Namun ini menunjukkan keyakinan manajemen pada prospek jangka panjangnya. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah likuiditas dan struktur modal BMTR sangat kuat, namun profitabilitas cenderung menurun. MVA dan EVA negatif, ROIC masih di bawah WACC yang artinya perusahaan belum menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Strategi perusahaan saat ini fokus pada transformasi digital dan reinvestasi laba. Untuk saran, yang pertama meningkatkan efisiensi penggunaan modal operasional, yang kedua mempercepat monetisasi platform digital, yang ketiga memperbaiki pengelolaan piutang dan arus kas, dan yang terakhir meningkatkan ROIC agar melebihi WACC sehingga dapat menciptakan nilai bagi pemegang saham. Dan berikut adalah referensi yang saya gunakan. Dan mungkin demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.